Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling menawan dan misterius sepanjang sejarah manusia. Kisah Bahtera Nuh. Selama berabad-abad, cerita tentang kapal raksasa yang menyelamatkan kehidupan dari air bah dahsyat ini telah memicu perdebatan sengit. Apakah Bahtera Nuh benar-benar ada, tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan? Atau apakah ini hanyalah sebuah legenda, sebuah kisah moral yang diturunkan dari generasi ke generasi? Mari kita telusuri fakta, mitos, dan klaim yang mengelilingi misteri abadi ini. Kisah Bahtera Nuh, seperti yang kita kenal, berasal dari kitab Kejadian dalam Alkitab. Ini menceritakan bagaimana Tuhan, yang kecewa dengan kejahatan umat manusia, memutuskan untuk membanjiri bumi. Namun, Tuhan menemukan satu pria yang saleh, Nuh, dan memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera besar untuk menyelamatkan keluarganya dan sepasang setiap makhluk hidup. Banjir itu berlangsung selama 40 hari 40 malam, menutupi seluruh bumi. Ketika air surut, Bahtera Nuh mendarat di pegunungan Ararat. Kisah ini bukan hanya bagian penting dari tradisi agama Yahudi dan Kristen, tetapi juga ditemukan dalam berbagai bentuk dalam tradisi Islam sebagai kisah Nabi Nuh dan bahteranya dalam Al-Quran, serta dalam mitologi Sumeria, Babilonia, dan peradaban kuno lainnya, seperti epos Gilgamesh, yang menceritakan kisah Utnapishtim dan bahteranya. Kemiripan yang mencolok antara kisah-kisah ini menunjukkan adanya kemungkinan inti kebenaran yang sama, atau setidaknya pengaruh budaya yang kuat di wilayah Mesopotamia kuno. Kisah ini telah membentuk pemahaman kita tentang keadilan ilahi, penebusan, dan hubungan antara manusia dan alam. Lebih dari itu, narasi ini telah memicu imajinasi kolektif, mendorong para penjelajah, arkeolog, dan peneliti untuk mencari bukti fisik keberadaan bahtera tersebut selama berabad-abad. Dari puncak gunung es yang tertutup salju hingga dasar laut yang gelap, upaya pencarian terus berlanjut, memunculkan klaim-klaim yang menarik sekaligus kontroversial. Sepanjang sejarah, banyak individu dan kelompok telah mengklaim menemukan sisa-sisa Bahtera Nuh. Salah satu lokasi paling terkenal yang menjadi pusat perhatian adalah Gunung Ararat di Turki bagian timur. Gunung berapi setinggi 5.137 meter ini secara tradisional dianggap sebagai tempat pendaratan Bahtera Nuh. Sejak abad ke-19, berbagai ekspedisi telah dilakukan untuk menjelajahi lereng dan puncaknya, seringkali dengan klaim-klaim yang sensasional namun belum terbukti secara ilmiah. Pada tahun 1800-an, seorang dokter Armenia bernama Dr. Friedrich Parrot adalah salah satu yang pertama mengklaim melihat struktur aneh yang diakini sebagai bagian dari bahtera di ketinggian. Kisahnya memicu minat banyak orang. Kemudian, pada tahun 1876, seorang naturalis Inggris bernama Sir James Bryce mengklaim telah melihat struktur kayu besar di dekat puncak Ararat. Namun, laporan ini juga tidak pernah didukung oleh bukti konkret. Salah satu klaim yang paling terkenal datang dari seorang pilot Perang Dunia Kedua, George Hagopian, pada tahun 1949. Ia mengaku melihat sebuah kapal besar yang sebagian terkubur di es pada ketinggian sekitar 4.200 meter di Gunung Ararat. Kisah Hagopian memicu serangkaian ekspedisi pencarian yang didanai oleh berbagai kelompok, termasuk yayasan-yayasan keagamaan. Namun, tidak ada hasil yang meyakinkan yang muncul dari pencarian tersebut. Pada tahun 1950-an, seorang fotografer udara Amerika, George J. Greene, juga mengambil serangkaian foto yang menunjukkan formasi aneh di lereng Ararat yang ia yakini sebagai Bahtera Nuh. Foto-foto ini kemudian dikenal sebagai anomali Ararat, dan terus memicu spekulasi hingga hari ini. Meskipun gambar-gambar tersebut menarik, analisis ilmiah belum dapat mengkonfirmasi bahwa formasi tersebut adalah sisa-sisa kapal. Namun, klaim yang paling banyak diperdebatkan dan dipublikasikan adalah penemuan yang diklaim oleh Ron Wyatt pada tahun 1987. Wyatt, seorang arkeolog amatir, mengklaim telah menemukan formasi batuan berbentuk kapal di Durupnar, sekitar 29 km selatan puncak Gunung Ararat. Formasi ini memiliki panjang sekitar 150 meter, yang kira-kira sama dengan perkiraan ukuran Bahtera Nuh dalam kitab Kejadian. Wyatt dan para pendukungnya menyatakan bahwa formasi tersebut adalah cetakan geologis dari Bahtera, lengkap dengan sisa-sisa dek, gading, dan bahkan sisa-sisa artefak seperti paku keling besi dan fragmen kayu yang terkubur di bawah tanah. Mereka juga mengklaim menemukan bukti jejak kaki raksasa di sekitar lokasi, yang dihubungkan dengan Nephilim, atau raksasa prabanjir yang disebutkan dalam Alkitab. Klaim ini mendapat perhatian luas di kalangan kelompok kreasionis dan evangelis, dengan banyak yang meyakininya sebagai bukti tak terbantahkan dari Bahtera Nuh. Bagaimana pendapat Anda sejauh ini? Apakah Anda merasa klaim-klaim ini semakin mendekatkan kita pada penemuan Bahtera Nuh, atau justru menambah keraguan? Meskipun klaim-klaim penemuan Bahtera Nuh seringkali menarik perhatian publik, komunitas ilmiah secara umum tetap skeptis. Ada beberapa alasan kuat mengapa para ilmuwan,
geolog, dan arkeolog meragukan klaim-klaim tersebut, termasuk klaim Durupnar. Pertama, mengenai klaim di Gunung Ararat itu sendiri. Banyak ekspedisi yang mencari bahtera di puncak atau lereng Ararat menghadapi tantangan ekstrim. Kondisi cuaca yang keras, salju abadi, dan medan yang curam membuat eksplorasi sangat sulit dan berbahaya. Objek yang dilaporkan, terlihat, seringkali tidak dapat diverifikasi atau terbukti hanya formasi batuan alami atau ilusi optik. Geolog berpendapat bahwa formasi batuan yang aneh di gunung dapat terbentuk secara alami melalui proses erosi dan aktivitas vulkanik selama ribuan tahun. Kedua, mari kita bahas klaim Durupnar. Meskipun formasi batuan tersebut memang memiliki bentuk yang menyerupai perahu, para geolog dan arkeolog yang independen telah melakukan studi di lokasi tersebut dan menyimpulkan bahwa itu adalah formasi geologis alami. Struktur yang diklaim sebagai cetakan bahtera sebenarnya adalah sinklin atau antiklinal, lipatan batuan sedimen yang terbentuk oleh tekanan tektonik. Analisis terhadap sisa-sisa kayu dan paku keling besi yang ditemukan oleh Wyatt seringkali tidak konsisten dengan bukti arkeologis. Beberapa fragmen kayu yang diuji terbukti adalah batuan terfosilisasi, dan yang lainnya adalah kayu yang relatif baru atau material organik yang tidak terkait dengan kapal kuno. Paku keling besi yang diklaim ditemukan juga dianggap sebagai formasi mineral alami. Lebih lanjut, keberadaan jejak kaki raksasa juga telah dibantah oleh ahli paleontologi yang mengidentifikasinya sebagai formasi batuan biasa. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa struktur Durupnar adalah sisa-sisa bahtera Nuh. Ketiga, konsep air bah global itu sendiri. Dari sudut pandang geologi, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung terjadinya banjir global yang akan menutupi seluruh bumi pada skala yang digambarkan dalam kisah bahtera Nuh. Catatan geologis menunjukkan sejarah bumi yang panjang dengan perubahan iklim, banjir lokal, dan bahkan mega banjir regional, tetapi tidak ada bukti untuk banjir yang meliputi seluruh benua dan gunung-gunung tertinggi. Jika banjir semacam itu terjadi, akan ada jejak geologis yang jelas dan meluas di seluruh dunia, seperti lapisan sedimen yang seragam atau bukti erosi masif, yang belum pernah ditemukan. Ilmuwan juga mempertanyakan bagaimana miliaran spesies hewan dapat dikumpulkan, ditampung dalam satu kapal, dan kemudian didistribusikan kembali ke seluruh dunia tanpa meninggalkan jejak genetik yang jelas. Keempat, mengenai ukuran bahtera. Kitab Kejadian menggambarkan bahtera Nuh memiliki panjang sekitar 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Dengan asumsi satu hasta sekitar 45 hingga 50 cm, ini berarti bahtera berukuran sekitar 135 hingga 150 meter panjangnya, 22 hingga 25 meter lebar, dan 13 hingga 15 meter tinggi. Meskipun ini adalah kapal yang sangat besar untuk zamannya, kemampuan membangun kapal sebesar itu dengan teknologi kayu kuno, dan kemudian memuat serta menopang begitu banyak hewan dari berbagai spesies, termasuk dinosaurus, jika kita menganggap kisah banjir mencakup semua waktu, tetap menjadi tantangan besar dari sudut pandang rekayasa dan logistik. Dengan semua keraguan ilmiah ini, mengapa begitu banyak orang masih percaya pada keberadaan fisik bahtera Nuh dan terus mencarinya? Bagi banyak orang, ini adalah masalah iman. Mereka meyakini bahwa kitab suci adalah kebenaran harfiah, dan setiap peristiwa yang digambarkan di dalamnya harus memiliki bukti fisik. Bagi mereka, penemuan bahtera Nuh akan menjadi konfirmasi kuat atas keyakinan agama mereka. Namun, bagi para ilmuwan, bukti harus didasarkan pada pengamatan empiris, pengujian, dan replikasi. Tanpa bukti yang kuat dan diverifikasi secara independen, klaim-klaim penemuan bahtera Nuh akan tetap menjadi spekulasi. Jadi, setelah meninjau berbagai klaim dan tantangan ilmiahnya, kita kembali pada pertanyaan awal. Bahtera Nuh, ditemukan atau hanya legenda? Sampai saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang kredibel yang mendukung penemuan fisik bahtera Nuh. Klaim-klaim yang ada sebagian besar telah dibantah atau dijelaskan sebagai fenomena alam. Dari sudut pandang ilmiah, kisah bahtera Nuh lebih condong ke arah legenda atau narasi mitologis yang memiliki makna budaya dan agama yang mendalam, ketimbang catatan sejarah yang harfiah. Namun, hal ini tidak mengurangi kekuatan kisah tersebut. Sebagai sebuah legenda, bahtera Nuh tetap menjadi simbol harapan, penebusan, dan pentingnya ketaatan. Ini juga berfungsi sebagai pengingat akan kerapuhan alam dan kekuatan alam yang luar biasa. Terlepas dari apakah bahtera Nuh benar-benar ada secara fisik, dampaknya pada budaya, agama, dan bahkan pencarian ilmiah tidak dapat disangkal. Kisah ini terus menginspirasi, memprovokasi pemikiran, dan mendorong eksplorasi, baik eksplorasi fisik di pegunungan terpencil maupun eksplorasi intelektual tentang makna keberadaan kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya.
Saya ingin sekali mendengar pendapat Anda tentang topik ini. Apakah Anda percaya Bahtera Nuh akan ditemukan? Atau apakah ini hanya sebuah legenda yang indah? Berikan komentar Anda di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.